Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Jadi, submateri yang akan kita bahas ada 3. Kemudian yang keempat itu latihan soal. Jadi, di akhir nanti kalian akan mengerjakan latihan soal dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi, yang pertama kita akan belajar tentang pembuktian teorema Pythagoras. Yang kedua, kita akan belajar tentang triple Pythagoras dan jenis segitiga. Yang ketiga, kita belajar tentang perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Di sini Ibu akan jelaskan secara singkat, nanti kalian pelajari lagi dan, untuk, materinya nanti Ibu akan kirim di WhatsApp grup ya. Nah, sebelum kita belajar tentang teorema Pythagoras, siapa sih penemu teorema Pythagoras? Jadi penemunya adalah Bapak Pythagoras pada tahun 582 sampai 456 sebelum Masehi. Nah, Bapak ini lahir di Pulau Samos di daerah Ionia, Yunani Selatan. Salah satu peninggalan Bapak Pythagoras yang paling terkenal yaitu teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Yang unik, ternyata rumusan ini 1000 tahun sebelum masa Bapak Pythagoras itu sudah ada gitu ya. Nah, orang-orang Yunani sudah mengenal perhitungan ajaib ini. Walaupun faktanya isi teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Bapak Pythagoras, namun teorema ini dianggap sebagai penemuannya Bapak Pythagoras karena Bapak ini pertama kali membuktikan pengamatan ini secara matematis. Pythagoras menggunakan metode aljabar untuk membuktikan teorema ini. Jadi bapaknya membuktikan teorema ini menggunakan aljabar gitu ya. Nah, yang pertama pembuktian teorema Pythagoras dari Bapak Pythagoras gitu ya. Jadi teorema ini berkaitan dengan segitiga siku-siku. Jadi di segitiga siku-siku itu kan ada sisi panjang, misalnya panjangnya ABC gitu ya, di mana C itu sebagai sisi miring atau hipotenusa atau sisi yang paling panjang gitu. Nah, berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, begitu awalnya. Nah, jadi untuk mencari B kuadrat berarti C kuadrat dikurangi A kuadrat. Untuk mencari A kuadrat berarti C kuadrat dikurangi B kuadrat, gitu ya. Nah, untuk pembuktiannya seperti ini. Jadi, pertama, ada persegi yang lebih besar, terus di dalamnya ada persegi yang kecil. Nah, dicarilah luas persegi besar itu. Nah, luas persegi besar itu sama dengan luas persegi kecil ditambah 4 luas segitiga. Jadi kan ini luas persegi kecilnya membentuknya seperti ini, kemudian membagi sisi persegi itu panjangnya B dan A gitu ya. Dan sisi persegi yang kecil itu C panjangnya. Nah, jadi luas persegi besar itu A ditambah B kan sisinya. Karena mencari luas itu kan sisi kali sisi, berarti kuadrat gitu kan. Berarti A tambah B kuadrat. Sama dengan luas persegi kecilnya berarti C kuadrat ditambah 4 dikali luas segitiganya setengah A dikali B gitu ya. Kemudian A ditambah B kuadrat itu berarti A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Sama dengan C kuadrat ditambah 4 dikali setengah kan 2, berarti 2AB. Nah, kemudian yang ini pindah ruas menjadi negatif 2AB, jadi ini hasilnya 0, sehingga A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Gitu. Jadi terbukti A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Untuk contoh soalnya, misalnya di sini ada segitiga siku-siku, panjangnya 15, 17, dan Z. Nah, kita cari nilai Z-nya. Nah,
Kan diketahui sisi miringnya 17. Jadi, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadratnya Z kuadrat ditambah 2, ditambah B kuadratnya itu 15 kuadrat gitu ya, sama dengan 17 kuadrat. Z kuadrat tambah 225 tambah sama dengan 17 kuadrat itu kan 289. Kemudian pindah ruas, 289 dikurangi 225. Berarti Z kuadratnya sama dengan 64. Sehingga nilai Z-nya sama dengan 8. Jadi Z-nya di sini 8 cm. Atau dengan rumus ini, langsung dicari untuk mencari A kuadrat, berarti C kuadrat dikurangi B kuadrat. Hasilnya juga sama. Setelah dihitung, Z-nya sama dengan 8 cm. Gitu, gampang ya. Kemudian contoh yang kedua, sama ya. Kalian bisa pelajari sendiri. Contoh yang ketiga ini mencari diagonal ruang. Sama ya, nanti kalian pelajari sendiri. Nah, untuk yang kedua, materi yang kedua yaitu kita belajar tentang triple Pythagoras dan jenis segitiga. Apa sih triple Pythagoras? Jadi, triple Pythagoras itu kelompok 3 bilangan yang memenuhi persamaan rumus Pythagoras. Jadi ada 3 bilangan yang memenuhi persamaan triple Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, di mana C-nya itu yang paling besar ya, yang paling panjang. Nah, di sini misalnya contoh yang nomor 1, apakah 15, 20, 25 itu merupakan triple Pythagoras? Kita buktikan, kan sisi terpanjangnya itu kan 25. Berarti apakah 25 kuadrat itu sama dengan 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat? Ternyata itu sama, setelah dihitung nilainya 625 sama dengan 625. Jadi terbukti bahwa 15, 20, 25 itu merupakan triple Pythagoras. Yang ini dibuktikan apakah 7, 12, 13 setelah dihitung ternyata tidak sama dengan. Maka 7, 12, dan 13 ini bukan merupakan triple Pythagoras. Lanjut, jenis segitiga. Nah, jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya ada 3. Yang pertama, segitiga siku-siku. Yang kedua, segitiga lancip. Dan yang ketiga, segitiga tumpul. Gitu ya. Nah, kalau segitiga siku-siku berarti salah satu sudutnya itu siku-siku, yaitu 90 derajat. Kalau segitiga lancip berarti ketiga sudutnya itu lancip atau kurang dari 90 derajat. Kalau segitiga tumpul berarti ada salah satu sudutnya tumpul atau salah satu sudutnya itu ada yang lebih dari 90 derajat. Nah, contohnya gambarnya seperti ini. Jadi kalau segitiga siku-siku itu salah satu sudutnya 90 derajat. Jadi memenuhi teorema Pythagoras, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kalau segitiga lancip, itu semua sudutnya kan lancip atau kurang dari 90 derajat. Nah, itu kalau dihitung sisi terpanjangnya itu C kuadrat itu kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat. Begitu. Kalau segitiga tumpul, berarti salah satu sudutnya di sini ada yang lebih besar dari 90 derajat. Nah, kalau dihitung C kuadratnya itu lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Itu kalau tumpul. Nah, sekarang kita belajar tentang perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Jadi, di sini ada 2 jenis perbandingan. Yang pertama kita belajar tentang segitiga siku-siku sama kaki. Sudah siku-siku sama kaki pula. Jadi panjang sisi kedua sisinya yang mengapit sudut siku-siku itu besarnya sama. Sehingga sudutnya itu 45, 45, dan 90. Nah, untuk mencari panjang S-nya itu atau QR ya, di sini bukan PQ ya, tetapi QR atau panjang S, sepanjang S itu berapa sih gitu ya. Berarti kan sisi S itu sisi miring. Mengikuti rumus teorema Pythagoras yakni S kuadrat sama dengan A kuadrat tambah A kuadrat gitu ya. Karena di sini A, di sini A juga. Jadi A kuadrat tambah A kuadrat. Berarti 2A kuadrat sehingga S-nya itu S sama dengan A akar 2 gitu ya.
Sehingga perbandingan sisi-sisinya pada segitiga siku sama kaki itu PQ banding PR banding QR sama dengan A banding A akar 2. Sama dengan 1 banding 2 gitu. Untuk contoh soalnya kalian bisa pelajari sendiri ya. Intinya ini sama membahas tentang teorema Pitagoras. Nah, yang kedua, segitiga siku-siku sudutnya 30, 60, 90. Nah, segitiga siku-siku dengan sudut 30, 60, 90 itu awalnya ini ilustrasinya dari segitiga sama sisi yang panjangnya 2A gitu. Kemudian kemudian ditarik garis tinggi CD gitu ya, membagi sudutnya sama besar 30, 30 dan membagi sisi AB ini sama besar juga sepanjang A gitu. Sehingga diambil salah satu segitiganya, misalnya di sini yang diambil segitiga ADC gitu ya. Nah, untuk kan di sini AC-nya sudah diketahui 2A, AD-nya A. Untuk mencari DC-nya, CD-nya itu kan caranya berarti kan CD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AD kuadrat gitu ya. CD kuadrat sama dengan AC-nya 2A. Berarti 2A kuadrat dikurangi AD-nya A kuadrat. Kemudian CD kuadrat sama dengan 4A kuadrat dikurangi A kuadrat. CD kuadrat sama dengan A 3A kuadrat. Sehingga CD-nya sama dengan A akar 3. Jadi perbandingan AD banding DC banding AC itu sama dengan A banding A akar 3 banding 2A. Atau 1 banding 3 banding 2. 1 banding akar 3 banding 2. Gitu. Untuk contoh soalnya kalian juga pelajari ya. Pelajari sendiri, kemudian kalian kerjakan latihan soal ini, soalnya ada 5, nanti kalian kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Baik, sekian penjelasan tentang teorema Pitagoras. Mudah-mudahan kalian paham. Jika kalian ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanya di WhatsApp grup ya, biar semua bisa tahu gitu, biar saling berdiskusi satu sama lain. Untuk jawabannya kita kumpulkan di pertemuan selanjutnya, kita bahas bersama. Gitu ya. Baik, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.